Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robisa Zarifa Rifa Aziz. Hari ini kita akan belajar mata kuliah metode numerik. Yuk kita simak. Oke, sekarang kita akan belajar eliminasi Gauss. Sebelum kita ke eliminasi Gauss, kita pelajari dulu apa bentuk umum sistem persamaan linear atau lanjar. Jadi, bentuk umum sistem persamaan lanjar itu adalah misalkan sistem persamaan lanjar dengan n peubah banyak dinyatakan sebagai A1 X1 X1, A1 2 X2 ditambah dan seterusnya sampai A1N Xn sama dengan B1. A2 1 X1 ditambah A2 2 X2 ditambah A2N Xn sama dengan B2 sampai seterusnya sampai AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah dan seterusnya sampai AN XN sama dengan BN. Dengan menggunakan perkalian matriks, kita dapat menulis sebagai persamaan matriks AX sama dengan B. Jadi, persamaan ini nanti bisa kita tulis menjadi AX sama dengan B. Sehingga, jika ini kita tulis menjadi AX sama dengan B, hasilnya adalah seperti yang saya beri tanda panah ini. Jadi, yang di sini itu elemen A-nya, yang di sini X-nya dan di sini adalah B, sehingga ini namanya adalah AX sama dengan B. A-nya itu adalah matriks berukuran n kali n. Ini A-nya n kali n. Kemudian XC adalah matriks berukuran n kali 1. B adalah matriks berukuran n kali 1. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan lanjar ataupun linear. Sekarang kita akan belajar yang namanya eliminasi Gauss. Oke, apa itu eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss adalah metode eliminasi dengan matriks A berbentuk segitiga atas. Jadi, matriks ini nanti bentuknya adalah segitiga atas seperti ini. Kok bisa? Tahu dari mana? Kita lihat yang di bawah diagonal utama, ini adalah diagonal utamanya. Angka di bawah diagonal utama itu harus 0. Oke, ini di matriks ini kita lihat bahwa angka di bawah diagonal utama ini adalah 0. Sehingga ini nanti membentuk matriks segitiga atas seperti gambar ini. Ini adalah matriks segitiga atas. Maka solusinya dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur atau backward substitution. Jadi rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus untuk teknik penyulihan mundur. Sekali xn, xn-1, xn-2 sampai xk plus 1 diketahui, maka nilai xk dapat dihitung dengan rumus ini. Oke, rumusnya saya ringkari. Kondisi AKK ini tidak boleh 0. Sangat penting. Karena apabila AKK ini 0, maka persamaan mengerjakan pembagian dengan 0. Sehingga apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka SPL tidak mempunyai jawaban. AKK ini tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau 0, apapun dibagi 0 kan hasilnya nanti 0. Sehingga hasilnya tadi apabila 0 maka dia tidak mempunyai jawaban sistem persamaan linearnya. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan teknik penyulihan mundur. 4x-1 dikurangi x plus 2 ditambah 2x plus 3 ditambah 3x plus 4 sama dengan 20.
Min 2x2 ditambah 7x3 dikurangi 4x4 sama dengan negatif 7. 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4. 3x4 sama dengan 6. Bagaimana cara teknik penyulihan mundur? Mari kita coba kerjakan. Teknik penyulihan mundur. Ini soal tadi, bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah pertama, kita hitung dari yang paling bawah. Oke, dari yang paling persamaan yang paling bawah. Dan X yang paling besar. X yang paling besar adalah X4. Maka kita hitung dengan persamaan yang paling bawah sehingga 3x4 sama dengan 6. X4 sama dengan 6/3. Hasilnya adalah 2. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita cari atasnya X4 adalah X3. Caranya dengan menghitung persamaan yang ada di atasnya. Menjadi 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4. 6x3 ditambah 5 dikali x4. Kita tahu tadi x4-nya adalah 2. Sama dengan 4. 6x3 ditambah 5 kali 2, 10. Sama dengan 4. 6x3 sama dengan 4 dikurangi 10. 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Sehingga x3 sama dengan negatif 6 dibagi 6 sama dengan negatif 1. X3 sudah selesai. Sekarang kita cari X yang ada di atasnya. X3 yaitu adalah X2 dengan persamaan. Ini persamaan tadi sudah, berarti persamaan yang atasnya lagi. Yaitu adalah negatif 2x2 ditambah 7x3 dikurangi 4x4 sama dengan negatif 7. Negatif 2x2 ditambah 7x3. Kita tadi dapat x3-nya adalah negatif 1. Dikurangi 4. Kita berarti dapat x4-nya adalah 2. Sama dengan negatif 7. Negatif 2x2 ditambah 7 kali negatif 1, negatif 7 dikurangi 4 kali 2, 8 sama dengan negatif 7. Negatif 2x2, negatif 7 dikurangi 8. Negatif 15 sama dengan negatif 7. Negatif 2x2 sama dengan negatif 7 ditambah 15. Sehingga X2 sama dengan negatif 7 ditambah 15 adalah 8 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Kita tinggal menghitung atasnya X2 adalah X1. X1 dihitung dengan persamaan yang ada di atasnya ini. Berarti 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 sama dengan 20. 4x1 dikurangi x2-nya adalah negatif 4. Ditambah 2x3-nya adalah negatif 1. Ditambah 3x4-nya adalah 2 sama dengan 20. 4x1 negatif dikurangi 4. Jadi positif 4 ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2. 3 tambah kali 2 adalah 6 sama dengan 20. Berarti 4x1 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 tambah 6 sama dengan 8. Dengan 20. 4x1 sama dengan 20 dikurangi 8. 20 dikurangi 8 hasilnya adalah 12. Jadi 4x1 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi solusinya adalah
X1, X2, X3, X4. Yang hasilnya adalah 3, X2-nya adalah negatif 4, negatif 1, X4-nya adalah 2, kita beri tanda T. Nah, ini adalah hasil dari persamaan linear yang dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Metode eliminasi Gauss pada prinsipnya bertujuan mentransformasi sistem AX sama dengan B menjadi sistem UX sama dengan Y. Dengan U adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya, solusi X dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Contohnya pada sistem dengan 4 persamaan lanjar berikut ini. Elemen matriks A dan vektor kolom B disatukan dalam bentuk satu bentuk baris. Ini, oke. Dalam matriks 4 ini, 4 persamaan ini, elemen matriks A dan vektor kolom B disatukan dalam bentuk satu bentuk matriks. Nah, ini pada eliminasi Gauss maka akan mentransformasikan persamaan ini menjadi persamaan U, Y yang dimana U ini adalah matriks segitiga atas dan Y-nya adalah B-nya. Tanda pangkat 1, 2, 3, ini ada pangkat 1, 2, 3, menunjukkan bahwa elemen matriks A telah berubah 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Nah, proses eliminasi terdiri atas 3 operasi baris elementer. Jadi, ada 3 cara untuk kita mengoperasi baris yang ada pada matriks ini. Nanti kan ini pasti dieliminasi agar dia berubah menjadi matriks segitiga atas, ya kan? Itu ada caranya. Caranya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan pertukaran. Pertukaran itu apa? Mengurutkan 2 persamaan dapat ditukar karena persamaan tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Kemudian yang kedua adalah penskalaan. Adalah persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0. Jadi persamaan itu boleh dikali dengan konstanta bukan 0. Karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Kemudian yang ketiga adalah penggantian. Nah, penggantian ini persamaan diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Jadi persamaan itu bisa dijumlah dengan persamaan lain. Misalnya persamaan diganti dengan selisih persamaan itu dengan 2 kali persamaan lain dan lain sebagainya. Kemudian dalam eliminasi Gauss ada yang namanya pivot, ya. Ada yang namanya pivot. Apa itu pivot? Pivot adalah angka atau elemen tak nol pertama pada baris. Oke, kita lihat baris ini. Pada baris ini, elemen bukan nol pertama itu adalah ada yang di paling pojok kanan atas, yaitu angka 2. Oke, elemen bukan nol yang pertama. Karena di sini ada 0, yang pertama itu adalah yang ini. Ya, ini ada 0. 0 yang pertama adalah ini. Kemudian baris yang kedua ini ada 0. Berarti elemen bukan 0 pertama adalah yang ini. Oke. Elemen tak 0 pertama. Punya ada yang namanya persamaan pivot. Jadi persamaan yang ada pivotnya. Nah, berarti ini persamaan ini ada pivotnya mana? Yang baris ke-1. Persamaan ini ada pivotnya adalah baris kedua. Elemen pivot adalah elemen-elemen yang berada pada persamaan pivot. Nah, yang elemen yang ada pada pivot ini namanya adalah elemen pivot. 3 adalah elemen pivot. Yang 1 adalah elemen pivot. 5 adalah elemen pivot.
Begitu juga negatif 2 ini. Berarti negatif 1 elemen pivot, negatif 7 elemen pivot. Oke. Elemen pivot ini digunakan untuk eliminasi baris. Jadi, eliminasi baris yang digunakan adalah menggunakan baris yang menjadi elemen pivot. Itu. Jadi kita mau mengeliminasi ini, kita harus menggunakan elemen yang ada pivotnya. Berarti yang menggunakan yang baris pertama. Kita mau mengeliminasi yang baris bawah ini, baris 3. Berarti kita caranya harus mengeliminasi dengan yang ada pivotnya, yaitu adalah negatif 2, negatif 1, negatif 7. Oke, pivot tidak boleh 0 karena akan membuat operasi pembagian tidak mungkin dilakukan. Pivot ini tidak boleh 0. Kenapa? Karena nanti ketika dioperasikan, maka dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Tidak akan mendapatkan sistem persamaan linearnya. Itu. Contoh soal. Selesaikan sistem persamaan lanjar dengan metode eliminasi Gauss. Ini soalnya. 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 5. 4x1 ditambah 4x2 dikurangi 3x3 sama dengan 3. Negatif 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 1. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita buat matriks augmented-nya dulu. Jadi kalau kita buat matriks augmented-nya, 2 diambil dari mana? Dari ini. Ini 2, 3, negatif 1. Kita tuliskan 2, 3, negatif 1. Dan ini sama dengan 5. 4, 4, negatif 3. Kita tuliskan 4, 4, negatif 3. Sama dengan 3. Negatif 2, 3, negatif 1. Sama dengan 1. Kita tulis negatif 2, 3, negatif 1 sama dengan 1. Ini adalah augmented matriksnya. Kita ingat bahwa ini adalah X sama dengan B. Oke. Masih ingat apa itu eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss adalah semua angka yang berada di bawah diagonal utama harus 0. Oke. Semua angka di bawah diagonal utama harus 0. Itu adalah eliminasi Gauss. Diagonal utama adalah 2, 4, min 1 ini. Oke. Jadi, angka yang ada di bawahnya ini ada 4, negatif 2, 3. Itu harus 0. Itu yang dinamakan dengan eliminasi Gauss. Caranya gimana? Operasi baris elementer tadi sudah kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama adalah dengan pertukaran, yang kedua dengan penggantian, yang ketiga adalah dengan penskalaan. Oke, sekarang kita akan coba menghitungnya. Kita tuliskan kembali 2, 4, negatif 2, 3, 4, 3, negatif 1, negatif 3, negatif 1, 5, 3, 1. Oke, dari baris ini kita tahu bahwa pivotnya adalah 2. Oke, pivotnya adalah 2. Apa itu pivot? Yang sudah kita pelajari adalah elemen tak nol pertama pada baris elementer. Jadi elemennya adalah pivot. Untuk apa gunanya pivot itu? Pivot ini berarti baris 1 ini nanti akan digunakan untuk mengeliminasi baris yang lainnya. Oke. Jadi ini kita hitung.
Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3. R1 yang ada pivotnya kita gunakan nanti untuk mengeliminasi baris yang lainnya. Oke, berarti pertama kita harus merubah angka yang di bawah ini jadi 0. Angka yang berada di bawah diagonal utamanya harus 0. Kita akan merubah 4 dulu dengan 0. Gimana caranya? Kita tulis dulu R2. Baris kedua bisa diapakan dengan baris ke-1 agar R2 nanti ini hasilnya adalah 0. Berarti ini bisa kita 2 dikalikan berapa nanti? Kemudian dieliminasi dengan 4 hasilnya adalah 0. Berarti 4 dikurangi dengan 2 dikali R1, ya kan? 4 dikali 2 dikali R1. Hasilnya adalah, kita tuliskan dulu yang atas, karena atas ini pasti tidak berubah. Oke, sekarang kita lihat baris kedua. 4 R2 dikurangi 2 kali R1. 2 kali R1 adalah 4, berarti 4 dikurangi 4 adalah 0. Kemudian yang ini, 4 R2 dikurangi 2 kalinya R1. Berarti 2 kali 3 adalah 6. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Sekarang ini, negatif 3 dikurangi 2 kali R1. Oke, 2 dikali R1 berarti 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 1. 3 juga seperti itu. 3 dikurangi 2 kali R1. Berarti 2 dikali 5, 10. 3 dikurangi 5 adalah negatif 7. Nah, oke, sekarang baris kedua sudah selesai. Kita hitung baris yang ketiga. Baris ketiga adalah negatif 2. Negatif 2 bisa diapakan dengan 2 agar nanti dia bisa hasilnya sama dengan 0. Berarti R3 baris ketiga ditambah dengan baris ke-1. Kalau misalkan kita R3 ditambah R1 berarti negatif 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. 3 ditambah R1, 3 ditambah R1 berarti 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Negatif 1 ditambah R1, negatif 1 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Kemudian ini kita beri tanda bahwa ini adalah menggunakan operasi baris elementer. Nah, dari ini kita sudah lihat bahwa yang di bawah diagonal utama, yang di bawah diagonal utama ini sudah 0, tapi ini ada yang belum 0. Jadi ini harus kita lakukan operasi lagi dengan operasi baris elementer. Nah, dari baris kedua ini, dari operasi baris yang jadinya baris kedua, mana yang dinamakan pivot? Oke, yang dinamakan pivot adalah angka tak 0 pertama pada baris. Dari gambar ini, angka tak 0 pertama adalah negatif 2. Ini adalah pivot. Jadi, R2 ini nanti harus digunakan untuk mengoperasi, mengeliminasi baris yang lainnya. Oke, sekarang kita hitung. 6 ini bisa diapakan dengan 6 ini bisa diapakan dengan negatif 2 agar nanti hasilnya 0. Ya, berarti R1-nya adalah 6. Berarti 6 bisa dikali berapa hasilnya? 0 bisa dikali dengan atau dikurangi dengan 6 ditambah
Negatif 2 kalau misalkan kita kalikan 3 sama dengan 6. Berarti ditambah 3 kali R2. Ini kan? Oke, dari sini akan kita coba masukkan ke dalam augmented matrixnya. Kita tuliskan kembali dulu yang tidak dihitung. 2, 3, negatif 1, 5, 0, negatif 2, negatif 1, 7, 0. Ini pasti tidak berubah. Kemudian R1. Oh, maaf, ini bukan R1 ya, ini harusnya R3 karena kita menghitung R3. R3 ditambah 3 kali R2. Oke, R3 berarti 6 ditambah 3 kali min 2. 3 kali min 2 adalah min 6. 6 ditambah min 6 hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian negatif 2 ditambah 3 kali negatif 1. Negatif 2 ditambah 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Yang ini R1, R3 ditambah 3 kali R2. Oke, 6 ditambah 3 kalinya negatif 7. Berapa 3 kalinya negatif 7? Adalah negatif 21. Berarti 6 ditambah negatif 21 hasilnya adalah 5, negatif 15. Oke, dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa yang berada di bawah diagonal utama itu adalah 0. Oke, kita tahu bahwa ini adalah X1, ini X2, ini X3, dan ini adalah B jawabannya. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan metode penyulihan mundur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dari matriks ini bisa kita tuliskan bahwa 2x1 ditambah 3x2 dikurangi x3 sama dengan 5. Negatif 2x2 dikurangi x3 sama dengan negatif 7. Negatif 5 sama dengan negatif 15. Dari mana? Dari ini. Ini sebagai X, sebagai X2, ini sebagai X3. 2, X1, 3, X2, negatif 1, X3, sama dengan 5. Jadi kalau kita hitung, pertama menggunakan metode penyuluhan mundur. Caranya kita hitung dari yang paling bawah dulu. Atau yang dari X-nya yang paling besar. Ini 5x3 ya. Berarti yang pertama adalah kita cari x3. Dengan cara negatif 5x3 sama dengan negatif 15. X3 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah 3. Yang kedua, kita cari x2 dengan menggunakan baris yang kedua, yaitu negatif 2x2 dikurangi x3 sama dengan negatif 7. Negatif 2x2 dikurangi x3. Tadi kita sudah nemu x3-nya adalah 3. Sama dengan negatif 7. Berarti negatif 2x2 sama dengan negatif 7 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 4. Berarti X2 sama dengan negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah 2. Sekarang kita tinggal mencari X1 menggunakan baris yang pertama. Dua X1 ditambah 3X2 dikurangi X3 sama dengan 5. 2X1 ditambah, kita sudah menemukan X2-nya adalah
23 dikali 2. Kita sudah menemukan X3-nya adalah 3. Berarti dikurangi 3 sama dengan 5. 2X1 ditambah 3 kali 2. 6 dikurangi 3 sama dengan 5. 2X1 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti 2X1 sama dengan 5 dikurangi 3. X1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi solusinya adalah X1, X2, X3 yang hasilnya adalah 1, 2, 3. Oke, ini adalah solusi dari persamaan tadi. Soal 2. Selesaikan persamaan berikut dengan eliminasi Gauss naif. Oke, caranya pertama adalah kita buat matriks augmented. Matriks augmentednya adalah 1, 1, 2 sama dengan 9, 2X, 4Y, min 3 sama dengan 1, 3X, 6Y, min 5 sama dengan 0. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menghitung baris ini, baris di bawah diagonal utamanya itu harus 0. Berarti 2, 3, dan 6 harus 0. Pertama kita akan hitung 2-nya dulu harus 0. Kita tulis itu adalah baris kedua, berarti R2. Oke, kita lihat pivotnya. Pivotnya pada baris ini adalah 1. Oke, ini adalah pivot. Sehingga tadi saya bilang bahwa saya jelaskan tadi bahwa elemen-elemen pivot itu digunakan untuk eliminasi baris. Sehingga kalau kita mau merubah ini angka 2 ini dengan 0, maka harus kita eliminasi dengan yang ada pivotnya yaitu 1. Sehingga 2 ini bisa diapain dengan berapa kalinya 1 agar dia 0. Bagaimana cara 1 ini menjadi 2? Yaitu ada dikali 2. Berarti ini kita kali 2. Berarti 2R1. Nah, R2 dengan R2R1 ini diapain agar 0? Agak dikurangi. Kemudian kita tulis lagi di sini 1, 1, 2, 9. Oke. Kemudian ini, oke tadi kita hitung R2 dikurangi 2R1. R2-nya adalah 2. 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0. 4 dikurangi 2 dikali 1 adalah 3. Negatif 3 dikurangi 2 kali 2. Berarti negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Satu dikurangi 2 kali 9. 2 kali 9 adalah 18. Berarti 1 dikurangi 9 sama dengan negatif 17. Oke, R2 sudah beres. Selanjutnya adalah baris yang ketiga. Baris ketiga ini harus kita 0. Oke, caranya adalah ini bisa 0 kalau 3 dikurangi dengan 3. Berarti pivotnya ini haruslah angka 3. 1 biar menjadi angka 3 diapakan? Dikali dengan 3. Berarti ini R3 dikurangi 3 kali R1. Kenapa? Karena nanti R3-nya ini kan 3. Dikurangi 3 kali R1. 3 kalinya
1 berarti 3, sehingga 3 kali 3 adalah 0. Kemudian ayat 3-nya adalah 6. 6 dikurangi 3 kali 1. Jawabannya adalah 5. Oh maaf, bukan 5. 6 dikurangi 3 kali 1. Berarti 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Sekarang negatif 5. Negatif 5 dikurangi 3 kali 2. Oke, negatif 5 dikurangi 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Berarti negatif 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 11. 0 dikurangi 3 kali R1. 0 dikurangi 9 kali 3. Hasilnya adalah 27. Berarti negatif 27. Oke, ini menandakan bahwa dia mengalami operasi baris elementer. Oke, sekarang bisa kita tahu ini. Oke, baris ini diagonal utamanya adalah ini. Berarti yang ada di bawahnya harus 0, tapi ini ada 3 bukan 0. Maka ini harus kita eliminasi. Eliminasi dengan apa? Dengan elemen yang berada pada pivot. Pivotnya mana? Pivotnya adalah 3. Pivotnya adalah 3. Sehingga maaf ya, ini ada kesalahan, ini harusnya bukan 3. Coba kita hitung lagi. 4 dikurangi 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2, berarti 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Ya, next kita lanjut. Ini adalah diagonal utamanya. Tadi diagonal utamanya pivotnya adalah 2. Ini adalah pivot. Sehingga operasi baris kedua ini bisa digunakan untuk eliminasi pada baris ketiga. Oke, bisa kita tahu bahwa ini adalah 3. Bagaimana caranya? Ini adalah 0. 3 ini 0. Caranya adalah dengan dikurangi 3. Ya kan? 3 ini bisa 0 kalau dikurangi 3. Kita lihat dari mana? Dari pivot. Tapi ternyata di sini pivotnya 2. Ya kan? Di sini pivotnya 2. 2 dikali berapa bisa 3? Kan tidak bisa. Sehingga kita harus melakukan operasi baris elementer yang lain. Tadi operasi baris elementer ada 3. 1 adalah pertukaran. 2 adalah penskalaan. 3 adalah pergantian. Yang selama ini kita gunakan adalah pergantian. Nah, kalau perskalaan ini berarti dia boleh dikali konstanta bukan 0. Sehingga 2 ini harusnya kan 1 biar nanti bisa dikurangi dengan 3. Maka 2 ini kita jadikan 1. Caranya gimana? Dengan dikali konstanta bukan 0. 2 dikali berapa bisa hasilnya 1? 2 dikali setengah. Berarti setengah dikali R2. Itu ya. Bintang ini menandakan dia mengalami pivoting. Kita tuliskan lagi 1, 1, 2, 9. Ini 0. 2 dikali setengah adalah 1. Min 7 dikali 1 per 2 adalah min 7 per 2. Min 17 dikali setengah adalah min 17 per 2. Yang ini tetap 0, 3, min 11, min 27. Oke, selanjutnya bisa kita hitung lagi menggunakan penskalaan. Kita tahu tadi pivotnya adalah 1. Ini pivot. Berarti R3 3 ini bisa di 1 ini yang akan menjadi 3 diapain? Dikali 3. Sehingga
R3 dikurangi 3 kali R2. Jawabannya adalah ini 1, 1, 2, 9, 0, 1, negatif 7 per 2, negatif 17 per 2. Ini 0, kemudian ini 3, R3. 3 dikurangi 3 kali R2, berarti 3 dikurangi 3 kali 1. Berarti 3 kurangi 3 adalah 0. Negatif 11 dikurangi 3 kali min 7 per 2. Oke, hasilnya adalah yang negatif 7, negatif 1 per 2. Kemudian ini min 27. Min 27 dikurangi dengan 3 kalinya min 17 per 2. Hasilnya adalah negatif 3 per 2. Kalau sampai sini sudah kita tahu bahwa angka diagonal utamanya adalah 0. Nah, perhitungan matriknya sudah selesai, berarti selanjutnya dihitung dengan teknik penyalihan mundur. Teknik penyulihan mundur. Oke, berarti dari ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. X2 dikurangi 7 per 2. X3 sama dengan min 17 per 2. Kemudian min 1 per 2 X3 sama dengan min 3 per 2. Kita hitung teknik penyulihan mundur seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah min setengah dikali X3 sama dengan min 3 per 2. Berarti X3 sama dengan min 3 per 2 dikali min 2 per 1. Hasilnya adalah min 5 per 3 kali 2, 6. Min 6 per 2. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Oh, ini kan negatif ya, berarti ini negatif. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Berarti hasilnya adalah 3. Selanjutnya, elemen selanjutnya. X2 kurangi 7 per 2. X3 sama dengan negatif 17 per 2. X2 dikurangi 7 per 2 dikali dengan X3. X3 yang tadi kita temukan bahwa adalah 3. Sehingga ini 3 sama dengan negatif 17 per 2. X2 dikurangi 7 per 2 dikali 3 adalah 21 per 2 sama dengan negatif 17 per 2. X2 sama dengan negatif 17 per 2 ditambah 21 per 2. Hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya adalah persamaan yang paling atas, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. X1 ditambah X2-nya tadi kita nemu adalah 2. Ditambah 2 kali X3-nya adalah 3 sama dengan 9. X1 ditambah 2 ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 9. X1 ditambah 8 sama dengan 9. X1 sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi solusinya adalah 1,2,3. Oke, ini adalah jawaban pada soal persamaan eliminasi Gauss naif.
Kelemahan eliminasi Gauss. Jika pivot APP sama dengan 0, baris K tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom P karena terjadinya pembagian dengan 0. Oleh karena itu, pivot yang bernilai 0 harus dihindari dengan tata ancang pivoting. Tata ancang pivoting. Jadi kalau ada pivotnya 0, maka harus dilakukan tata ancang pivoting. Dengan apa? Ini yang dinamakan dengan tata ancang pivoting. Tata ancang pivoting digunakan apabila pivotnya tadi itu 0. Oke. Nah, caranya adalah dengan menukar baris. Jadi ada pivot yang 0, baris maka harus ditukar barisnya. Metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss yang diperbaiki. Contoh soal, selesaikan sistem persamaan lanjar berikut ini dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Oke, ini soalnya. Mari kita rubah ini menjadi augmented matrix. Yaitu dengan jadinya, sini aja saja. 1, 3, 2, 2, 6, 8, 1, 0, 4, 2, 9, 6. Oke, kita tandai dulu diagonal utama. Berarti kita harus merubah ini menjadi 0. 3, 2, dan 8 harus menjadi 0. 3 persamaan R2 berarti harus dieliminasi dengan yang ada pivotnya, yaitu persamaan 1. Maka R3 itu harus dikurangi dengan 3. Makanya 3 ini kan harus dikurangi dengan 3. Gimana caranya? Berarti ini 1 ini bisa dikali berapa hasilnya? 3. Bisa dikali dengan 3. Berarti dikurangi 3R3. R2. Maaf, R1. Kemudian kita tulis kembali yang atas. 3 dikurangi 3 kali 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 kali R1 berarti 6 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 0 berarti 0 hasilnya. Kadang ini 0. 0 dikurangi 3 kali R1. 3 kali 1 adalah 3 berarti 0 kurangi 3 adalah negatif 3. 9 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Berarti 9 kurangi 6 adalah 3. Kemudian 2 ini berarti harus diapakan dengan R1. 1 ini bisa berubah 2 harus diapakan? Dikali dengan 2. Berarti ini tulis kita 2R1. Berarti R1 3-nya ini harus dikurangi dengan R1. Oke. R3-nya adalah 2. 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0. 8 dikurangi 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Berarti 8 kurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Berarti 4 dikurangi 2 adalah 2. 6 dikurangi 2 kali R1. Berarti 6 dikurangi 2 kali 2. 2, 2, 4. Berarti 6 kurangi 4 adalah 2. Oke, sudah selesai. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, kita tahu gambar ini pivotnya adalah yang di sini. Ini adalah pivot. Tapi, lihat pivotnya. Pivotnya adalah 0. Ya kan? Pivotnya adalah 0. Tadi saya bilang, kenapa kok pivot 0 itu tidak bisa digunakan untuk eliminasi? Misalkan kita mau mengubah 4 ini menjadi 0. Caranya adalah 4 ini harus dikurangi dengan 4. Oke, 4 dari mana? Dari elemen pivotnya. Elemen pivotnya 0. Oke,
Apabila 0 dikali dengan 4 itu kan hasilnya 0. Bagaimana caranya? Nanti 4 ini tidak akan bisa dioperasikan, sehingga kita tidak bisa merubah 4 ini menjadi 0. Maka caranya adalah dengan menukar baris, yaitu baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Ini ada tanda bintang yang artinya adalah mengalami pivoting. 1, 2, 1, 2. Baris kedua kita tukar dengan baris ketiga menjadi yang di sini adalah R3 0422. Kemudian ini adalah R2 00 negatif 3 3. Didapatkan matriksnya seperti ini. Kalau kita tuliskan dalam persamaan, berarti X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Kemudian negatif 3X3 sama dengan 3. Selanjutnya tinggal dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Yang pertama adalah yang dari paling bawah, berarti negatif 3X3 sama dengan 3. X3 sama dengan 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1. Ini yang selanjutnya. Baris selanjutnya, atasnya 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. 4X2 ditambah 2X3 tadi kita nemu adalah min 1 sama dengan 2. 4X2 ditambah 2 dikali negatif 1 negatif 2 sama dengan 2. 4X2 sama dengan 2 ditambah 2. X2 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. X1 kita tadi nemu X2 nya adalah 1 ditambah X3-nya adalah negatif 1 sama dengan 2. X1 sama tambah 2 dikurangi 1 sama dengan 2. X1 ditambah 1 sama dengan 2. X1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti solusinya adalah 1 negatif 1 1. Oke, ini adalah tata ancang pivoting. Contoh soal sudah selesai. Sekarang ini latihan. Ini bisa dikerjakan di rumah, dicari tahu ini Gauss naifnya. Ini adalah metode Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Terima kasih.